Shalom, Amang dan Inang yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali di malam yang indah ini kita disapa oleh firman kebenaran akan Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang Maha Kasih, terima kasih ya Tuhan atas setiap kemurahan yang boleh kami rasakan hari demi hari. Saat ini Bapa, kami mau mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Berikan kami hikmat untuk kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan apa kehendak-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Terlebih ampunilah juga segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk masuk ke dalam kehadirat-Mu yang Maha Kudus. Amin. Mari Amang dan Inang yang terkasih, kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Titus 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Titus 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9 saya akan membacakan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran, seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah, menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya hari demi hari. Puji Tuhan, Amang dan Inang yang terkasih, tema kita di renungan malam saat ini adalah pelayan Tuhan. Baru saja kita membaca kitab Titus. Kitab Titus merupakan salah satu bagian dari kitab Perjanjian Baru. Surat Titus merupakan surat penggembalaan. Surat yang ditujukan Paulus kepada Titus, anak rohaninya. Pauluslah yang memperkenalkan Kristus kepada anak rohaninya, Titus. Paulus juga memberikan tanggung jawab kepada Titus untuk memulihkan keadaan di Pulau Kreta. Adapun orang-orang di Pulau Kreta adalah orang-orang yang sulit untuk bekerja sama. Orang-orang di Pulau Kreta adalah orang-orang yang tegar tengkuk. Orang-orang di Pulau Kreta adalah orang-orang yang tidak mengenal siapakah Allah yang sesungguhnya. Orang-orang di Pulau Kreta adalah orang-orang yang suka melakukan perbuatan jahat. Sekalipun demikian, Paulus dan Titus tidak menyerah begitu saja.
mereka tetap berjuang dan berdoa supaya terjadi pemulihan di tengah-tengah orang-orang di Pulau Kreta. Adapun tugas yang harus dikerjakan oleh Titus, yang pertama, memberitakan kebenaran-kebenaran akan firman Tuhan di tengah-tengah orang-orang di Pulau Kreta supaya terjadi pemulihan demi pemulihan. Yang kedua, Titus harus bisa menjadi contoh teladan. Ketika ia bisa menjadi contoh teladan di tengah-tengah orang-orang di Pulau Kreta, sehingga ketika ia banyak menjadi contoh, maka secara otomatis orang-orang di Pulau Kreta akan menjadi sadar diri dan mereka akan berbalik dari hal yang jahat menuju kepada hal yang baik. Yang ketiga, Titus juga diberi tanggung jawab untuk menetapkan penatua-penatua. Adapun syarat daripada penatua-penatua itu adalah, yang pertama, penatua adalah orang yang memiliki karakter yang baik, adalah orang yang tidak pemarah, adalah orang yang hanya memiliki satu istri dan anak-anaknya hidup di dalam iman. Seorang penatua adalah orang-orang yang hidupnya tidak pemarah, tidak serakah dalam segala hal, dan lain sebagainya. Menjadi pelayan Tuhan bukanlah sesuatu yang mudah, Amang dan Inang. Tetapi ketika Kristus memilih kita menjadi pelayan Tuhan, berarti melayani Tuhan adalah sebuah anugerah. Ketika kita diberikan tanggung jawab melayani Tuhan, berarti ada hal-hal penting, ada aturan dan peraturan dari Allah yang harus kita laksanakan bersama sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Yang pertama, sebagai pelayan Tuhan harus bisa menjadi contoh teladan. Apa artinya, Amang dan Inang? Ketika Tuhan memilih kita sebagai pelayan Tuhan, berarti sudah secara otomatis perkataan kita haruslah perkataan yang membangun. Perbuatan kita haruslah perbuatan yang membangun, yang dapat memotivasi orang lain melakukan hal-hal yang positif. Bagaimana mungkin ketika kita menjadi pelayan Tuhan, kalau kehidupan kita tidak menjadi suatu contoh atau panutan dimanapun kita berada? Pastinya kita tidak bisa melayani Tuhan dengan baik. Tetapi ketika kita diberikan tanggung jawab menjadi pelayan Tuhan, berarti secara otomatis kehidupan kita harus bisa menjadi contoh teladan yang baik. Yang kedua, sebagai pelayan Tuhan tidak memiliki keserakahan. Artinya, Amang dan Inang, ketika kita sudah ditunjuk memiliki identitas sebagai pelayan-pelayan Tuhan, berarti kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Kita tidak mementingkan dan memikirkan kepentingan kita pribadi. Tetapi ketika kita menjadi pelayan Tuhan, berarti kita juga harus memperhatikan, mempedulikan orang lain, dan tidak hanya berfokus kepada kepentingan diri sendiri. Ketika kita melakukan segala sesuatu dan melayani Tuhan, ketika kita hanya mementingkan diri kita sendiri, berarti kita tidak sanggup menjadi pelayan Tuhan yang baik. Tetapi ketika kita sudah terjun melayani Tuhan, artinya kehidupan kita tidak lagi memiliki keserakahan di dalam buah-buah kehidupan yang nyata. Yang keempat, Amang dan Inang, menjadi pelayan Tuhan harus memiliki roh
pengendalian diri. Bagaimana mungkin kita bisa melayani Tuhan kalau perkataan kita sering menyakiti hati orang lain? Bagaimana mungkin kita bisa melayani Tuhan kalau kita tidak bisa hidup di dalam kekudusan? Bagaimana mungkin kita bisa melayani Tuhan kalau perkataan kita bukanlah perkataan-perkataan yang membangun, tetapi perkataan yang selalu menjatuhkan orang lain? Berarti kita tidak bisa melayani Tuhan dengan baik. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bersama, ketika ada roh pengendalian diri, berarti kita juga harus dapat mengendalikan setiap perbuatan kita, setiap pemikiran kita, setiap perkataan kita hari demi hari. Ketika kita mampu mengendalikan diri, berarti kita mampu melayani Tuhan dengan baik. Menjadi pelayan Tuhan harus juga memiliki kasih. Bagaimana mungkin kita hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak menerapkan setiap firman-firman Tuhan di dalam buah-buah kehidupan kita yang nyata? Bagaimana mungkin kita katakan kita dapat melayani Tuhan, kita ini adalah pelayan Tuhan, tetapi kita tidak memiliki kasih terhadap sesama, kita tidak memiliki kasih terhadap sesama teman-teman sepelayanan kita? Hal itu menjadi suatu kesia-siaan belaka. Tetapi ketika kita ditunjuk sebagai pelayan-pelayan Tuhan, berarti ada kasih yang harus kita tumbuhkan, ada kasih yang harus kita terapkan, ada kasih yang harus kita bagi terhadap sesama, terhadap teman-teman sepelayanan kita, terhadap keluarga kita, terhadap orang lain, ataupun terhadap lingkungan dimanapun kita berada. Ketika hal itu kita lakukan, maka kita sudah dapat memuliakan nama Tuhan. Kesimpulan renungan malam saat ini, Amang dan Inang. Sebagai pelayan Tuhan bukanlah suatu perkara yang mudah. Pasti banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tetapi ketika kita melakukan setiap aturan dan peraturan yang Allah berikan, menjadi pelayan Tuhan, kita harus menjadi contoh teladan. Menjadi pelayan Tuhan, kita harus dapat mendonorkan kasih terhadap sesama. Menjadi pelayan Tuhan, kehidupan keluarga kita dan diri kita sendiri harus bisa menjadi cermin keteladanan dimanapun kita berada, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas firman Tuhan yang sudah sama-sama kami baca dan sudah sama-sama kami dengar. Ingatkan kami ya Bapa, supaya kami ketika menjadi pelayan Tuhan yang penuh kasih, pelayan Tuhan yang bisa menjadi contoh teladan, pelayan Tuhan yang bisa merangkul, memotivasi orang lain untuk dapat melayani Tuhan dengan baik. Ingatkan kami Tuhan menjadi pelayan Tuhan yang tidak hidup dalam keserakahan, yang tidak hanya mementingkan diri kami sendiri, yang tidak hidup di dalam zona yang nyaman. Tetapi ketika Tuhan memanggil kami sebagai pelayan Tuhan, berarti ada tugas dan tanggung jawab kami. Bukan hanya memperhatikan sesama, dan bukan hanya memperhatikan setiap firman, tetapi juga memperhatikan setiap keteladanan kami. Terima kasih ya Bapa, dan hamba percaya Tuhan bahwa saat ini Tuhan kami bisa mendengarkan firman Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan terlebih ya Bapa, jadikan kami bukan hanya pendengar firman, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Amang dan Inang yang terkasih. Horas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.